Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mulia, NIM C0D024059 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan membahas materi tentang RPS 4 yang berjudul dengan PPh pasal 25. Pengertian. Pajak memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai tulang punggung penerimaan negara. Dalam anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN, kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara mencapai persentase terbesar dibanding sumber lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada efektivitas sistem perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan penerimaan negara adalah pajak penghasilan atau PPh, khususnya PPh pasal 25. PPh pasal 25 merupakan ketentuan yang mengatur pembayaran pajak penghasilan melalui sistem angsuran setiap bulan. Sistem angsuran ini dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memengaruhi kewajiban perpajakan serta terhadap terhadap secara apa sih perpajakan secara bertahap sehingga beban pembayaran negara tidak menumpuk pada akhir tahun. Dengan adanya angsuran PPh pasal 25, pemerintah juga dapat memperoleh pemasukan secara rutin sepanjang tahun untuk membiayai kebutuhan negara baik untuk belanja rutin maupun kegiatan pembangunan. Pengertian PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur mengenai kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan selama tahun perpajakan berjalan. Angsuran ini merupakan pembayaran di muka atas pajak penghasilan yang nantinya akan diperhitungkan pada saat wajib pajak menyampaikan suatu pemberitahuan atau SPT tahunan. Dengan kata lain, PPh pasal 25 adalah bentuk cicilan pajak yang harus dibayar secara berkala berdasarkan estimasi pajak terutang dalam setahun. Tujuan PPh pasal 25 ada 6. Yang pertama, menjaga stabilitas penerimaan negara. Yang kedua, meringankan beban pembayaran pajak. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan sistem self-assessment. Yang keempat, mempermudah pengolahan keuangan wajib pajak. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan pajak. Dasar pengenaan PPh pasal 25, yang pertama, PPh terutang tahun sebelumnya. Yang kedua, angsuran dibagi 12 bulan. Yang ketiga, penyesuaian jika ada perubahan usaha. Yang keempat, menggunakan penghasilan neto fiskal. Kita masuk ke dalam ketentuan wajib pajak dalam PPh pasal 25. Yang pertama, wajib membayar angsuran setiap bulan. Yang kedua, membesar angsuran berdasarkan SPT tahunan. Yang ketiga, wajib menggunakan KAP atau KJS yang tepat. Yang keempat, wajib pajak baru menggunakan estimasi. Yang kelima, wajib melakukan pembentukan jika ada perubahan. Dan yang terakhir adalah wajib menyimpan bukti store. Kesimpulan, PPh pasal 25 merupakan salah satu ketentuan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang berfungsi untuk mengatur pembayaran angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Melalui mekanisme angsuran bulanan, PPh pasal 25 membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara bertahap, sehingga beban pajak tidak menumpuk pada akhir tahun fiskal.
Sistem ini tidak hanya memberikan keringanan dan kemudahan bagi wajib pajak, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif bagi pemerintah dalam menjaga kestabilitas pemerintahan negara. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.